Saya ngelihat ini di sholat-sholat yang jahar ya, kayak maghrib sama isya sama subuh. Jadi dia masbuk, tapi setelah dia melanjutkan sholatnya yang kekurangan di rakaat kedua biasanya dia kan jadinya apa ya, masbuk kan berarti nggak ikut imam, nggak ikut jamaah lagi ya, tapi dia suaranya dikerasin tuh Ustaz. Itu sunahnya memang harus dikerasin ya kalau untuk sholat jahar ya, walaupun dia sendiri misalnya gitu. Ada orang yang sholatnya begini nih Ustaz di tempat saya nih, gerakannya lambat Ustaz. Mana? Di tempat saya ada yang gerakannya lambat Ustaz. Allahu Akbar. Tuh. Terus ntar dia mau rukunya lagi Allahu Akbar. Ntar bangun dari ruku juga begitu. Allah pelan banget gitu. Tapi dia begini. Ini saya baru satu orang nih ngeliat semua orang kayak begini. Itu boleh gitu tuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahi wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanillah, jazakumullah wa yakum. Kita masih di channel Melunum Mengaji, channel kesayangan kita, bekerja sama dengan KHO, channel kajian hadis online official. Di channel ini kami insya Allah membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Segmen market kami yakni generasi milenial, generasi Gen Z dan seputarnya. Semoga mudah-mudahan disuka dan kita membahas tentang ibadah agama kita semudah mungkin, dan bila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan kita jawab dan kita share di kesempatan yang lain. Nah, alhamdulillah kita masih ditemani oleh narasumber kita yang insya Allah selalu sehat, diberikan kemudahan, diberikan kemurahan rezeki, diberikan kemudahan dari segala urusan, yakni Ustadz kita, Ustadz Ali Habibullah. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa kita tulis di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan, dijawab pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi wanufillah selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada Guru Ustadz Ali Al-Mukarram tafadhol maskurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم
200. Ya. Nah. Wali muslim dan bagi Malik dari Malik bin Al-Qawi nahwu seperti sama dengan atau seperti hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar ya sama yang berbentuk bagaimana dengan kedua mbak. Lakin akan tetapi kalau dia kalau berkata dalam mampu dalam hatta yuhadiya bihi ma'ruf sejaknya sampai ujung telinga. Kemudian ini namanya dalam ilmu hukum ini apa ya? Boleh di sini, boleh di bang juga teman bang. Oh, bukan begini ya Ustadz ya? Satu di sini bukan ya? Harus begini. Yang boleh ini. Ya dengan bunyi tempat ini. Boleh isinya ya. Atau ya dengan buat kita tadi. Buat dengan bahan. Ada tapi ada di halaman tempat ya Muslim hadisnya Ustadz bisa mungkin agak kedeketan ya Ustadz, kadang hilang kadang ada itu Ustadz suaranya. Gini. Ya, nah itu bagus tuh. Tadi. Nah ya begitu terus Ustadz kalau bisa. Bagus. Jelas ya? Ya jelas Ustadz. Tafadhol. Hadis berikutnya 294 Wa'an Wa'an diberihu Sholat yang berkata sholat itu aku pernah sholat ma'an Nabi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa doa lalu meletakkan wudhu itu meletakkan jauh tangannya al-yumna yang kanan ala atas ya mirip kok gitu ala di atas di atas dadanya begini Pak di atas dadanya jauh Nuh Husaimah dikeluarkan hadisnya oleh Imam Al-Ibnu Husaimah. Dalam kitab Bulughul Maram menunjukkan saya ada footnote nomor 3 sanad sahih disebutkan di sini wa akhrajahu Muslim. Pertanyaannya ya, dikeluarkan oleh Muslim wa Abu Daud wa Nasai dan Abu Daud juga Nasai dilafzi dengan lafaz summa wa doa yadahul yumna lalu meletakkan tangan yang kanan ala sofri doa sebelah luar punggung. Kalau sudah dalam namanya batona ini sebelah luar ya ini sudah dalam sebelah luar ya sebelah luar tapi dia kali yang pakai tangan yang kiri ya sebelah kiri ada dua Muslim lalu Abu Daud Nasai ya terus ini mau bertanya Ibu
Silakan. Oke. Ini masih seputaran tentang sholat nih Ustaz. Ada orang yang sholatnya begini nih Ustaz di tempat saya nih. Gerakannya lambat Ustaz. Mana? Di tempat saya ada yang gerakannya lambat Ustaz. Allahu Akbar. Tuh. Terus ntar dia mau rukunya lagi. Allahu Akbar. Ntar bangun dari ruku juga begitu. Allah, pelan banget gitu. Tapi dia begini. Ini saya baru satu orang nih ngeliat semua orang kayak begini. Itu boleh gitu tuh Ustaz? Ya, mungkin dia cara dia untuk ambil hukum. Atau mungkin dia biar khusyuk begitu kali gitu Ustaz? Ini terbatas. Agak lambat. Oh. Ya, kalau kita kan bareng ya Ustaz ya. Lambat. Kan biasanya bareng kita ya. Ini enggak nih Ustaz. Gitu. Lambat dia. Oh, nggak apa-apa. Karena ada keterangan di sini kan. Keterangannya adalah meletakkan tangan kanannya di depan dirinya. Jadi dijelaskan bagaimana. Pokoknya meletakkan tangan kanan di depan diri. Mau dia cepat, mau barengan, mau dia lambat, meletakkan tangan kanan di depan diri depan. Ya. Mau lambat, mau cepat, ataupun apa namanya. Intinya itu meletakkan tangan kanan di depan diri. Oh, oke. Ya, Nabi nggak memperjelas cara itu bagaimana cara kita ini berhasilnya adalah meletakkan tangan kanannya, tangan kirinya di belakangnya. Di perjalanan itu oleh Abu Daud sama Nasai di punggungnya. Oke. Ini apa? Sambung kan teman-teman di salah lihat. Bagi yang begitu di bawah di atas atas. Secara begini. Itu sudah bagus. Artinya begini. Nah, kami yang bilang kan ini boleh Allah Akbar. Boleh. Karena ini yang penting datang apakah lambat, apakah cepat, atau apakah nanti bagaimana itu. Atau Allah. Nah itu, saya kenal itu. Ada juga saya pernah ngeliat begitu. Ada. Nggak apa-apa begitu. Iya, begitu juga ada. Nggak tahu, saya nggak tahu dari ini, nggak tahu. Nggak tahu dulu. Nggak dapat ya. Nggak tahu. Oke. Tapi di sini, di bawah. Atau di sini itu ada dalilnya semua ya. Di bawah pusar mana lemah apa? Kenapa Ustaz? Di bawah pusar begitu nih, apa lemah? Oh iya, soalnya ada 4 yang pernah saya lihat. 1, 2, 3, 4. 4 orang itu 4 cara. Macam. Ya mazhabnya beda-beda katanya di Maliki. Dan di Maroko sekarang itu ya. Macam. Oh ya itu Ustaz, kemarin kan Ustaz pernah bilang ya, kalau imam membaca waladhdallin, kita tunggu imamnya baca amin dulu, nggak boleh dahuluin imam kan Ustaz? Betul ya? Nah sekarang imamnya nggak baca amin, itu gimana Ustaz? Oh iya, baca itu nanti ada di sini ya. Aku kenal. Gimana Ustaz? Kalau membaca amin, gue bilang. Nanti di belakangnya. Iya, sebelumnya kemarin ada bacaan. Kemarin soalnya ada bacaan amin ya. Tapi bacaan amin juga. Ya, tapi imamnya nggak baca amin. Pas saya begitu saya bingung nih jawab. Tinggal juga sama hadisnya. Sama ini Ustaz, Afan satu lagi Ustaz. Emang kalau lipatan misalnya baju kelipatnya habis wudu, itu kita harus rapiin lagi Ustaz ya?
nggak boleh kondisinya itu terlipat gitu baju nggak boleh ya? Begini nggak boleh gitu Ustaz ya? Saya dilarang cuman Gimana? misalnya kan kalau kita wudhu tuh biasanya kan kita lipat nih yang tangan panjang gitu. Ya begini ya. Kalau kerja juga kan kadang suka begini Ustaz. Tapi pas selesai sholat nggak boleh, harus dirapiin. Emang bener gitu Ustaz, harus dirapiin gitu. Pantas saja, nggak masalah. Jadi tidak membatalkan sholat, tanpa pasnya. Iya kan saya Yang juga membatalkan bingung. sholat nggak ada masalah begitu. Itu ada saja. Hadap kan? Ya, artinya kita menghadap Allah rapi gitu. Iya waktu saya gulung juga saya Bukan rapi rapi sebenarnya. apa? Waktu digulung juga saya rapi Ustaz. Kayak orang kerja gitu yang kalau kemeja panjang kan suka digulung tuh kita tuh yang di bawah sini gitu. Itu juga kan rapi juga sebenarnya gitu. Tapi dia bilang nggak boleh Ya, kalau apa? sholat harus Ada dirapiin. keterangan Pak. Nggak ada keterangan kan? Saya juga nggak Kalau dapetin nggak boleh hadisnya ya Ustaz. selalu dong. Hmm. Kalau nggak boleh dari mana larangannya? Ya nanti kalau ada video saya kasih lihat Itu ya. jangan mudah larang memberikan sifat dasar. Hmm. Larangan itu cuma dua Pak. Kalau misalnya perintah, Hmm. ya wajib sunnah kan. Ya. Kalau larangan kan arah kalau makruh kan. Hmm. Nah, apabila kita sholat dilarang gulung baju gitu, Hmm. larang. Jangan kan ini dalam sholat. Hmm. Kalau haram berdosa kan. Iya. Ingat. Nah, bahkan juga bukan dalil mana dalilnya kalau pengharaman itu. Hmm. Iya, iya, iya. Itu jangan nggak lupa kalau masalah ibadah nggak boleh larangan. Hmm. Kita mah dasarnya larangan ada dasar. Kalau misalnya bukan masalah ibadah bukan muamalah gitu kan. Iya. Ya nanti itu mah dah serah dan kalau masalah ibadah jangan main-main. Iya benar. Larangan mana? Kalau dari mana? Nah, kalau dia darah sekali, tapi kalau dia darah sekali itu dalilnya. Oh, tapi ini itu. Hmm. Nah, sekarang minta dalilnya mana ada dasar. Iya. Kalau kemudian ada dasarnya dari ada apa kecilnya. Ya, dasar baru kita dulu kan hukum. Ini orang ini kan larangan atau melarang, tapi harus menghukum atau menghukum. Dengan tanpa dia menghukum, ini juga mendapat dari siapa, gitu kan, apa dari dia. Dengan makanya bahasanya kalau orang awam berhukum satu fatwa, jangan membuat fatwa bahaya. Iya. Jelas Pak? Iya. Satu lagi ya Ustadz ya, sorry. Ini soalnya banyak pengalaman di jamaah nih Ustadz. Kalau misalnya kita lagi, taruhlah misalnya di rakaat ketiga nih, kita belum selesai baca Al-Fatihahnya nih Ustadz. Imam udah ruku. Apa kita selesai Al-Fatihahnya atau ikutin imam ruku ya Ustadz ya? Baca yang itu apa yang dengar Pak? Baik jahar maupun sir sebenarnya. Baik jahar maupun sir Ustaz. Jahar kan diam Pak. Ya. Kalau taruhlah yang sir ya, sholat asar atau lohor lah misalnya begitu ya Ustaz. Jadi di rakaat ketiga di rakaat ketiga dan rakaat keempat kan walaupun ya Ustaz tabrakan. Mana? Iya, tabrakan suaranya Ustaz. Afwan. Jadi kan kalau di rakaat ketiga, rakaat keempat itu kan nggak ada suaranya Ustaz, Al-Fatihahnya ya. Nah, biasanya di rakaat ketiga sama rakaat keempat imamnya suka cepet nih. Kita belum selesai Al-Fatihahnya, imam udah ruku. Nih sebaiknya kita ikutin imam apa selesai Al-Fatihahnya? Al-Fatihahnya Pak. Selesai Al-Fatihahnya. Sama nama ini hadis juga mau kita baca nih. Hadis 9295. Oke, siap. Kita lanjut dulu. Baca kan ini ya. Nah. Waan baca ditawid kalau telah berkata kalau Rasulullah sholat tapi tidak ada sholat. Liman bagi siapa saja.
lam yaqra yang tidak membaca di kitab. Ya, yang Quran. Dalam hadis yang lain, waktu itu diterima oleh Rasulullah, cukup. Tidak cukup sholat la yukra yang tidak dibaca fiha badannya kita sebutkan kitab Al-Fatihah. Kita baca itu wajib dibaca. Ya, nah pada saat kalau misalnya yang waktu ketiga kan tidak ada keterangan Pak, tidak ada keterangan apa pertama. Iya betul. Apa kedua, artinya semua rakaat yang ada Al-Fatihahnya wajib dibaca Al-Fatihahnya. Antum masuk, ya, antum masuk kata bacaan imam sudah baca Al-Fatihah setengah. Antum tidak dapat Al-Fatihah itu Pak, maka itu tidak dihitung satu rakaat. Karena Al-Fatihah belum sempurna. Antum dianggap tidak baca Al-Fatihah, tidak mendapatkan Al-Fatihah. Ya, tidak dapat Al-Fatihah. Bagi yang rakaat ketiga masuk rakaat ketiga yang bersama imam berpikir Al-Fatihahnya, maka makmum baca Al-Fatihahnya. Masih cepat, biasanya sih masih cepat. Kita boleh ketinggalan satu tiga rukun Pak. Boleh ketinggalan satu tiga rukun. Oke. Antum lagi baca Al-Fatihah, rakaat ketiga nih. Dia boleh setengah bacaan, sudah rukun. Ya, antum baru dapat setengah, imam sudah rukun. Betul. Maka setelahnya kan Al-Fatihahnya. Buru-buru. Ya, antum dapat dia baca imam jadi istiqal. Ya, oke. Ya, antum sebenarnya baca apa? Tiga rukun. Jadi, makanya dalam hal ini itu ya. Itu lagi bawa belakang. Ya, baca Al-Fatihah itu juga unik kadang-kadang. Padahal baca Al-Fatihah yang jahar kok panjang soal bilangnya ya. Jadi panjang. Padahal bacaan yang melakukan kita yang terkejut pendek. Padahal sama-sama yang dibaca Al-Fatihah. Katakan rakaat pertama, rakaat kedua dibaca Al-Fatihah. Katakan 1 menit aja Pak. Ya. Ya, 1 menit kan. Rakaat ketiga bisa hanya setengah menit. Karena dibaca lama. Iya. Sama-sama. Ini ada apa? Apa karena orang kedengaran bagus itu aja katanya. Bacaannya ya yang sampai karena dia kan itu imamnya. Jika ada sholat yang tidak baca apa, ya walaupun tinggal lagi dari rukun, langsung baca apa. Kita bagaimana kita tidak mau cepat ini. Apa namanya rotasi kecepatannya RPM tentang sekali nih kayak Rossi gitu kan. Iya. Pembalap. Aku udah sempat nih. Tiga rekor udah kita mau parikot. Mufaraqah itu berpisah dari imam. Udah berpisah dari mulut belakang udah. Tetap di situ. Ya dari sini mau tarik. Karena sebenarnya tempat banget itu bahaya buat kita ini. Iya. Ngebut banget. Udah buat kurang nih. Ya, daripada mau curang, mendingan kita lompat, Pak. Iya benar. Buka luka gitu ya. Ya nanti bacanya kita juga jadi rada serem. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi tajwidnya berantakan semua. Beberapa kali Pak ketemu imam baca. Beberapa kali ketemu imam baca perkataan. Kebetulan saya lagi betul tahu kan namanya tamu kan. Kalau ke masjid, maghrib kebetulan baca perkataan sih sudah kerja. Ya Pak. Pertama imam. Jelas? Jelas, clear. Ada lagi silakan.
Eh, ada sih, cuman nanti dulu deh ini dulu. Kayaknya masalah umul Quran ada 3 hadis ya kalau nggak salah. Lanjut Ustaz. Ya, oke itu dulu ya. Ya. Ayat berikutnya. Hmm. Wa dan pada yang lain. Di Ahmad, bagi Imam Ahmad, wa Abi Daud, dan Nabi Daud, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa dan itu Hibban. Ta'ala takra'una falfa'isum. Mungkin kamu ya, kalian ya, yang membaca, Hmm. ya, alfa imamikum belakang imam kalian, yang sudah lagi sholat, baca Al-Fatihah, baca lah yang dahar di belakang, baca juga makmumnya. Ya. Tadi ini, Hmm. menurut tadi ini. Pada saat selesai, kami bertanya kepada yang di belakang makmumnya. Kalian yang baca kan? Yang baca di belakang imam. Paham ya, belakang juga ya. Kami berkata, naam, iya. Kami berkata, berarti banyak dong. Hampir jam bersama makmum baca Quran. Ya. Naam, para sahabat gentle, akui, ya, kami baca. Allah lalu bersabda, la taf'ali, jangan lakukan itu. Maksudnya apa? Jangan baca di saat imam sedang baca. Ya, itulah kecuali di Fatihatil Kitab, kecuali Fatihah. Ya, apa? Fa'innahu karena dia Fatihah itu la tolong liman lam yakra tidak ada dapat baca pihak yang baca Fatihah. Menurut hadis ini begini biasanya Pak yang dilakukan ya. Akhirnya yang sedang kurang sholat kan surat. Dia baca Fatihah surat. Di belakang baca juga. Salam Nabi berkebelakang, menghadap belakang, siapa yang baca? Kamu ya. Ya, kami baca. Ya. Jangan lakukan. Maksudnya jangan baca. Tidak boleh baca kalau saat itu sedang baca. Kecuali Fatihah. Kalau Fatihah boleh baca. Oke. Wajib baca. Walaupun yang sedang baca Fatihah, kamu sudah baca Fatihah, maka habis ini. Iya. Ya salah. Betul. Ya kata habis ini. Baru sekarang kita habis. Oke. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, nomor hadis 368, Abu Daud nomor 23, nomor hadis 30, Ibn 6. Kita periksa dari keseluruhan itu kita bisa ada sanad yang beri yang bernama bukan bondot yang mutasi. Yang moderat itu hadis ya. Ada perawi bernama Muhammad bin Ishaq. Ada apa? Ada Muhammad bin Ishaq. Ya, ada Muhammad bin Ishaq. Maka hadis lemah bisa dipakai enggak? Hadis do'if tidak dipakai. Yang bisa dipakai enggak? Hadis do'if tidak bisa dipakai, Ustaz. Yang bisa dibaca. Yang kedua, saya tambahkan lagi. Bertentangan dengan Al-A'raf surat 7 ayat 204. Ya. Apa bunyinya Al-A'raf? Apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah dan diamkan.
agar kamu dirahmati, mendapat rahmat. Ini kan dilarang. Apabila Al-Quran dibacakan dari keterangan, apabila Al-Quran apakah di dalam salat atau di luar salat, maka kita umumkan yang begitu secara situasi. Dan yang kedua, kita dijelaskan siapa yang membaca. Bahkan siapa yang membaca yang nanti terdengarkan oleh kalian. Apabila Al-Quran dibacakan, siapa yang membaca Quran dalam kondisi apapun, di luar kondisi apapun, di dalam salat, apa perintahnya, tantangannya apa? Diam. Dengarkan, diam. Ini sudah amat kata kerja perintah. Ya, maka kadang-kadang maka kalau sedang sholat, baca Al-Fatihah, Quran bukan? Iya, Quran Al-Fatihah bacaan Quran. Al-Quran bukan? Al-Quran. Oh, dengar. Dengar. Ya. Setelah Al-Fatihah baca Quran bukan? Setelah Al-Fatihah bacaan Quran ya? Iya. Iya, benar. Dengar, iya. Perintahnya itu, Pak. Nah, bukan apabila baca Quran maka bertolak dia diam. Bukan sudah diam. Berat. Clear. Jelas. Paham. Jadi teman-teman yang menganggap Al-Fatihah harus dibaca karena Al-Fatihah itu syarat, Al-Fatihah tidak sah. Bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah, ya tidak dulu. Yang diharap mengusir. Yang terjamah itu berdiri. Iya. Benar. Jadi kesimpulannya kalau yang jahar kita dengar dan diam. Kalau Al-Fatihahnya jahar ya Ustaz ya. Tapi kalau yang ngesir, kalau Al-Fatihahnya imamnya duluan atau kecepatan, kita selesaikan Al-Fatihahnya. Begitu ya Ustaz ya? Iya. Kalau itu Pak, itu dia baca nggak kedengeran. Kan nggak dibaca Pak. Iya. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkan. Kalau kedengeran. Kalau kedengeran apa yang mau dengerin? Iya. Nah. Ya. Maka pada saat kecil makmum juga baca. Ya. Apabila terlepas imamnya, makanya minimum jangan kembar tangan, hukum sholat. Ya. Jalan tuh. Ya, kalau tiga termasuk tinggal juga berarti termasuk nih, berpisah aja dari imam. Jadi ini itu jadi kepala. Iya. Jelas, paham. Ada kan? Silakan. Pertanyaan. Lanjut. Ini satu hadis lagi boleh nih Ustaz? Alhamdulillah amin ya. Satu hadis. Habis itu kita baru tanya. Wa Anas radhiyallahu anhu nomor 3 Anan Nabiya bahwa Abu Bakar wa Umar lalu adalah mereka yustatihu nasalah membuka salat dengan alhamdulillah rabbil alamin ya beda muslim ditambah oleh muslim la yukurun lah sama macam istilah ya akhirnya alhamdulillah sama macam istilah ya baik di awal atau di akhir dia nggak baca Al-Fatihah atau baca nggak baca istilah kalau habis ini ya di sini nggak baca istilah ya lalu hadis yang lain berikutnya yang lagi bahwa itu bagi Imam Ahmad wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah la yajhar tidak menjahar bila yang
Tiga itu baca Pak, baca nggak? Iya, siap. Baca ya? Baca. Sir. Kemudian tapi Ya, siap. waktu itu daripada yang lain, ujung-ujungnya kanu adalah mereka mencirkan, tidak menjawabkan. Maka seolah-olah dua hadis di atas dengan dua hadis di bawah bertentangan. Seolah-olah, Iya, betul nggak? betul. Dua hadis yang di atas mengatakan tidak nggak dibaca. Dua hadis yang di bawah mengatakan dibaca tapi sir. Iya. Wah, yang benar yang mana dong? Yang benar dibaca, cuman mungkin dia sir kita nggak kedengeran gitu, Ustaz. Nah ini kita butuhkan wajibnya. Kita lihat nih orang hadis yang bisa yang bilang dia Nabi tidak baca, dia baca buku alhamdulillah. Itu yang betul. Kok karena nggak ada benar. Karena dia mengambil inspirasi. Jadi nggak benar, wajar dia bilang nggak baca, orang nggak kedengeran. Ya. Kalau tadi yang bilang baca, mikir kebetulannya benar. Iya betul. Bisa Karena jadi. tujuan, gimana? Makanya dibutuhin. Maka saya terjadi mengambil pendapat saya membaca kira. Ya. Saya baca takdir. Kalau menimbang uang itu betul. Ya. Kalau bagaimana tentang yang bacanya jahar? Istilah. Iya. Ya. Jadi ini pertanyaannya, dia dibaca apa? Apa Ustaz? Diulang lagi Ustaz? Dibaca sih. Oh, iya. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah dibaca atau jahar? Karena ada teman-teman kita yang lebih mengajar apa yang kan orang-orang itu kan baca jahar kan? Iya, ada beberapa yang dibaca jahat. Yang mana? Kita baca hadis berikutnya. Baca hadis berikutnya, makanya al-mujibir. Kalau sholat itu sholat wara'a Abu Hurairah, di belakangnya Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah, Allah Ta'ala anhu, semoga Allah yang menghadiri meridainya. Lalu dia membaca apa? Yang Abu Hurairah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Semua lalu Qur'an Al-Quran, lalu baca Al-Fatihah Al-Quran. Hatta sampai jabala walad dalil, ya dia berkata Qur'an. Baiknya dia Abu Hurairah, ya sahabat Nabi. Apa kata Abu Hurairah? Wa yaqulu kullama sajada, mengatakan setiap saja doa ya. Dan dia koma menjadi dan apabila terdiri dari pembaca itu Allahu Akbar baru yaqulu, lalu berkata salam apabila salam wala binafsi ini jiwaku biadi di tangannya ini aku ya la asbahkum ya salatu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sungguhnya aku lah orang yang paling mirip dengan Rasulullah. Ya, kata perkataan Abu Hurairah. Bacanya jangan dibaca. Nah, kenapa kalau jahil dengan apa? Kalimatnya. Faqara bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Nah, dia mendengar seperti berarti mendengar tak? Iya. Halo? Ya, dengeran Ustaz. Ya, Abu Hurairah baca Al-Qur'an salah. Lalu Abu Nu'aim di belakangnya. Abu Nu'aim mendengar Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti baca jajar tak kecil.
Jahar. Kalau kedengeran mungkin sir ya, kalau kedengeran. Nah. Karena dekat dia. Nah, kalau itu kayak kedengeran. Iya. Jelas, Pak? Jelas. Maka teman-teman ini tapi dari ini. Nah terus yang hadis yang 302 tadi kan Ustaz, yang 302 tadi kan, Apa? yang hadis nomor 302 tadi kan, imam membaca amin, habis walat dolin, kemudian dia membaca amin. Nah kita makmum baca amin juga. Kalau imamnya nggak baca amin gimana Ustaz? Iya. Ini apabila ini peringatnya apabila kita membaca dolin, maka dia baca amin, itu baca amin. Iya. Bagaimana kalau kita baca? Kalau kita kan? Jadi apa sih amin? Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Betul. Nah itu bukan suatu dibaca. Baik. Maka kalau ini membaca jangan baca. Tapi saya belum pernah dengar nih yang seperti habis seperti ini. Yang bagaimana kalau yang sudah baca? Iya. Baca imam karena rata-rata imam baca amin tuh. Walaupun semua mas imam baca amin. Saya belum pernah dengar. Nanti saya terus lagi ya. Yeah. Bagaimana kalau imam baca amin? Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Saya baca lagi ya. Ya. Satu pertanyaan terakhir aja Ustaz. Saya ngelihat ini di sholat yang jahar ya, kayak maghrib sama isya sama subuh. Jadi dia masbuk. Tapi setelah dia melanjutkan sholatnya yang kekurangan di rakaat kedua biasanya, dia kan jadinya masbuk kan berarti nggak ikut imam, nggak ikut jamaah lagi ya. Tapi dia suaranya dikerasin tuh Ustaz. Itu sunahnya memang harus dikerasin ya kalau untuk sholat jahar ya. Walaupun dia sendiri misalnya gitu. Iya, menjaharkan itu hukumnya Pak. Baik yang sholat sir maupun di jadi artinya sholat subuh boleh nggak sholat jahar? Boleh. Karena menjaharkan itu hukumnya. Untuk semua sholat. Semua sholat menjaharkan itu hukumnya bukan wajib. Kalau termasuk duha juga Ustaz. Tapi sering tidak kadang-kadang sholat subuh dijaharkan. Ya. Kalau apa dijaharkan. Iya. Tapi nggak sering. Iya, oke. Ya, jarang-jarang. Walaupun jarang-jarang itu mengerjakan kan? Iya. Ini boleh Pak, nggak masalah. Mau dijaharkan boleh, mau makmum, mau di jamaah. Oke. Boleh. Baik, alhamdulillah kita Ustaz sampai di sini dulu. Udah banyak pertanyaan dijawab. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semua yang hadir dalam majelis ilmu ini, baik yang online maupun yang offline. Mengganti semua dosa-dosa kita menjadi pahala yang berlipat ganda, menerima seluruh amal yang kita kerjakan dengan pahala yang sempurna, dan Allah selalu menjaga negara kita, persatuan, kesatuan, dan kemerdekaannya. Allah memberikan hidayah kepada pemimpin kita untuk menjalankan tugas dengan baik. Dan Allah juga menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dalam kebaikan. Semoga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan kemenangan kepada saudara kita di Gaza dan dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat-niat mereka, terima pahala saudara mereka, dan muliakan Islam di tangan mereka dan di tangan kita semua. Dan Allah sertakan kita beserta mereka di pahala baik dengan harta, doa, dan jiwa. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab, sebagaimana kita disatukan dalam majelis yang mulia ini. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.